Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhima li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Para Bapak Ibu Saudara semua, penyimak juga mengaji. Untuk pagi ini kita akan mengkaji Kitabul Ahkam, kitab yang membahas tentang hukum. Jadi segala hukum dalam Islam itu tidaklah turun tanpa hikmah, artinya pasti ada hikmahnya. Setiap perintah dan larangan yang Allah tetapkan adalah rahmat bagi manusia, karena manusia hidup itu dengan berbagai keadaan. Ada pernikahan, ada kebahagiaan, namun ada pula perpisahan. Maka syariat itu tidak hanya mengatur bagaimana cara menikah, tapi juga mengatur bagaimana berpisah dengan cara yang benar dan baik. Inilah keindahan dari syariat Islam. Nah, kita nanti akan membahas bab talak, yaitu bab tentang ketika suami istri sudah tidak bisa dipertahankan lagi, rumah tangga yang saling menyakiti, maka Islam tetap ada untuk menghadirkan aturan agar tidak ada kezaliman, tidak ada emosi sehingga merusak hukum Allah. Inilah yang hikmah dibalik syariat Islam, termasuk bab talak. Nah, di sini kita akan membuka Kitabul Ahkam halaman 61, lanjutan dari yang kemarin kita bahas tentang talak. Kita buka, kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibn Rahmahin, anba'ana Lais ibn Sa'din, an Ishaq ibn Farwah, an Abi Zinad, an Amir Asy-Sya'bi, qala, berkata siapa? Amir Asy-Sya'bi. Qultu li Fatimah binti Qais, hadis sini an talaqik. Si Amir Asy-Sya'bi itu berkata kepada Fatimah binti Qais, ceritakan kepadaku kisah tentang talakmu. Jadi Fatimah binti Qais ini dia diceraikan oleh suaminya ketika suaminya itu dalam keadaan safar. Kalau dalam hadis lain itu ketika safar ke Yaman, atau di hadis lain itu menjelaskan bahwa suaminya itu dalam keadaan berperang. Jadi pulang perang, suaminya itu menceraikan Fatimah binti Qais. Kalau berkata siapa Fatimah, talaqani zawji salasan wa huwa kharijun ila al-Yaman fa ajaza dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah binti Qais menceritakan, meringkas ceritanya, bahwa suamiku menceraikanku dengan talak 3, talak bain kubro, artinya sudah habis batas, sudah habis, langsung talak 3 saat suami saya keluar menuju Yaman. Dan perbuatan suami saya ini ternyata diperbolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jatuhlah talak 3 langsung. Lalu apa faedah fikih dari hadis ini? Yang pertama, kalau kita lihat, talak itu bisa terjadi walau suami tidak berada di tempat. Berarti dalam keadaan tidak berada di tempat. Kalau sekarang boleh lewat WA, bisa lewat WA, bisa lewat surat, atau lewat disampaikan kepada orang lain. Sampaikan pada istri saya bahwa saya telah mentalak dia, tidak berada di tempat. Nah, hadis ini menunjukkan talak itu tetap sah walaupun suami tidak hadir di depan istri, selama talak itu jelas diucapkan atau disampaikan, maka hukumnya tetap jatuh talak. Artinya tidak ada kalimat yang perlu ditafsirkan, langsung sharih, langsung jelas bahwa saya menceraikan istri saya, sampaikan. Yang kedua, talak 3, seperti kasusnya Fatimah binti Qais ini, talak 3 itu menyebabkan talak bain kubro, talak yang tidak bisa suami tidak bisa kembali lagi kepada istri. Jika suami menjatuhkan talak 3, maka istri tidak bisa kembali kepada suaminya lagi, kecuali setelah istri itu menikah dengan pria lain atau laki-laki lain. Itu dalilnya dalam surat Al-Baqarah. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Jika
suaminya telah mentalak 3 kepada istrinya, maka wanita itu, istrinya itu tidak halal lagi sampai dia menikah kepada seorang pria yang lain. Baru bisa, kalau diceraikan, baru boleh kembali kepada suami yang awal. Itu pun harus dengan proses ijab qabul kembali, ada pernikahan kembali. Kemudian fikih yang ketiga yang kita ambil dari bab ini, ternyata talak itu boleh disampaikan melalui perantara. Kalau yang awal tadi, talak itu bisa terjadi walau suami tidak berada di tempat. Yang ketiga ini, talak boleh disampaikan melalui perantara. Hadis ini menunjukkan talak itu boleh disampaikan kepada istri melalui utusan, mulai surat, pesan, selama niat talak jelas dari suami, tulisannya jelas, maksudnya jelas, tanpa ada yang harus ditafsirkan. Ini penjelasan dari ulama termasuk Imam An-Nawawi itu ketika membahas hadis ini. Hadis yang semisal ini beliau menjelaskan hadisnya Fatimah binti Qais, fihi jawazi at-talaq fi ghaibati zaujah. Hadis ini menunjukkan bolehnya talak ketika istri tidak berada di hadapan suaminya. Jadi memang kalau dalam hal talak 3, talak bain kubra, itu ada perbedaan pendapat tentang talak 3 sekaligus ini. Jumhur ulama, mayoritas ulama itu talak 3 langsung itu hukumnya jatuh, talak 3 langsung jatuh. Ini pendapat ulama, langsung jatuh talak 3. Ada lagi talak 3 yang diucapkan satu kali waktu. Nah, itu ulama menghitungnya 1 talak. 1 talak ini termasuk pendapatnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Ibnu Taimiyah. Nah, itu mengatakan bahwa talak 3 itu masih harus langsung, yang dijatuhkan secara langsung itu dihitung talak 1. Kemudian kisahnya dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, dia menjelaskan bahwa Fatimah dia diceraikan oleh suaminya di dalam keadaan suaminya ketika akan berperang atau ketika menuju Yaman. Ini pun juga lewat utusan, lewat perantara. Suaminya itu bernama Abu Amr bin Hafsin al-Makhzumi. Itu suaminya dari Fatimah binti Qais. Ketika dia sedang berada di luar Madinah, maksudnya dalam sebuah riwayat menuju Yaman atau dalam peperangan, ia mengirim pesan kepada istrinya bahwa ia telah menjatuhkan talak 3 langsung. Kemudian Fatimah mendatangi Rasulullah menyampaikan bahwa suaminya telah mengirim pemberitahuan bahwa dia telah ditalak secara bain kubro, talak habis. Maka hukumnya ketika istri itu telah ditalak habis, kata Rasulullah, istri yang sudah ditalak habis bain kubro, jadi kan bain talak yang pertama kan talak biasa, jatuh talak 1. Yang kedua itu talak bain sugro, talak yang ini sudah batas talaknya seorang suami kan at-talaq marratain. Artinya masih bisa kembali, tapi ini sebagai batasannya. Kemudian yang ketiga itu bain kubro. Bain kubro ini berarti suami tidak bisa merujuk kepada istrinya. Kalau sudah di talak 3, maka seorang istri itu tidak boleh bertempat di rumah suami dan tidak mendapatkan nafkah lagi, kecuali ketika istrinya dalam keadaan hamil, maka dia memperoleh nafkah selama dia hamil itu. Tapi ketika istrinya ini tidak hamil dan sudah ditalak 3, maka tidak boleh melaksanakan iddah di rumah suaminya. Makanya Fatimah binti Qais radhiyallahu anha ketika ditalak 3 oleh suaminya itu oleh Rasulullah SAW, beliau diperintahkan untuk menjalani iddah di rumah sahabatnya Rasulullah yang kondisinya sudah tua dan buta. Siapa itu? Ibnu Ummi Maktum. Kata Rasulullah. Maka ketika Rasulullah menerima perkataan atau cerita dari Fatimah binti Qais tentang dia ditalak 3, beliau mengatakan la nafaqatan laki wala sukna. Oh, kalau kamu sudah ditalak 3, berarti kamu tidak boleh bertempat atau menjalani iddah di rumah suamimu, dan kamu tidak mendapatkan nafkah. Yang saya terangkan tadi,
Yang talak itu tiga tuh, yang pertama talak itu namanya talak raj'i. Raj'i itu talak yang bisa seorang suami merujuk istrinya. Nah, itu talak raj'i. Ini ketika menjalankan iddah, itu tetap di rumah suaminya. Nah, jadi ketika suaminya nanti berniat untuk merujuk atau lewat sindiran atau langsung mendatangi istrinya, artinya menggauli, maka hukumnya sudah rujuk. Meskipun tidak ghairu sunnah, tidak sesuai dengan sunnah. Yang sesuai dengan sunnah itu ketika dia talak disaksikan oleh orang. Dan ketika dia rujuk, dia disaksikan oleh orang. Tapi ketika dia mentalak dan tidak disaksikan oleh orang lain, maka hukumnya tetap jatuh. Begitu pula ketika rujuk tidak disaksikan oleh orang, meskipun tidak sesuai sunnah, tapi hukumnya tetap sah, tetap rujuk. Yang kedua itu talak yang kedua yaitu bain sukro. Ini juga masa iddahnya tetap di rumah, tapi ini sebagai pembatas, artinya sudah terakhir ini. Nanti kalau sudah ditalak lagi, berarti bain kubro, talak yang ketiga itu berarti sudah tidak bisa menjalankan iddah di rumah suaminya. Ini dalilnya termasuk dalam surat Al-Baqarah itu, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankihu zawjan ghairah. Istri-istri yang sudah ditalak 3 oleh suaminya, maka dia tidak bisa kembali lagi berkumpul kepada suaminya kecuali dia dinikahi oleh suami yang lain, kemudian suami itu menceraikannya. Imam An-Nawawi itu juga menjelaskan tentang bain kubro itu. Wa amal bainunatan kubro fa huwa talaqu tsalis. Yang dikatakan bain kubro itu adalah talak 3. Fala yahlu lizauj aw yarji'a ilaiha hatta tankih zaujan ghairah. Maka suami tidak bisa merujuk istrinya kecuali istrinya itu menikah dengan pria lain. Kemudian pria itu menceraikan dan kembali kepada suami yang pertama, itu diperbolehkan. Jadi faedah yang kita ambil dari kisahnya Fatimah binti Qais ini, yang pertama wanita yang ditalak 3, yang pertama itu tidak mendapatkan nafkah dari suaminya, kecuali kalau dia dalam keadaan hamil. Yang kedua, dia tetap menjalani masa iddah. Masa iddah. Dan yang sesuai sunnah, dia menjalani masa iddahnya tidak di satu rumah dengan suaminya. Karena kalau terjadi hubungan lagi, itu hukumnya sudah zina, nggak bisa. Maka Rasulullah mengatakan menjalani iddahnya di luar rumah suaminya. Yang ketiga, talak 3 itu menyebabkan perpisahan total, bain kubro, tidak bisa kembali. Nah, ini untuk untuk hadisnya Fatimah binti Qais ini menjadi sumber, menjadi pokok oleh ulama bahwa talak 3 itu memang termasuk masalah fikih yang sangat terkenal. Jika suami mengatakan aku mentalakmu dengan talak 3, langsung talak 3. Ini kan kita bahas tadi pendapat, kalau di hadis ini Rasulullah langsung membolehkan, itu hukumnya tetap talak 3. Sedangkan pendapat mayoritas ulama talak 3 sekaligus itu dibagi beberapa ulama. Ada 4 madhab. Kemudian jumhur ulama itu mengatakan bahwa hukumnya tetap jatuh talak 3 meskipun dengan 1 kali ucapan. Itu terjadi pada kisahnya riwayat dari Umar ibn Khattab, inna nasa qad istajalu fi amri kanat lahum fihi anatun falau amdainahu alaihim. Manusia telah tergesa-gesa dalam hal yang dahulu mereka memiliki kelonggaran, maka aku tetapkan talak 3 itu berlaku atas mereka. Maksudnya Ibnu Qudamah itu menjelaskan barang siapa yang menjatuhkan talak 3 dengan 1 kali ucapan, maka hukumnya tetap talak 3. Itu sesuai dengan perkataan Umar bin Khattab. Jadi zamannya Umar bin Khattab itu seorang suami itu sering mengucapkan talak, berkali-kali mengucapkan talak. Akhirnya beliau berijtihad, maka orang yang mengucapkan talak
dia langsung mengucapkan talak 3, oleh Umar langsung diputuskan bahwa hukumnya tetap talak 3. Dan Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa barang siapa menjatuhkan talak 3 dengan 1 kali ucapan, saya talak dengan talak 3, maka hukumnya jatuhlah talak 3. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, itu talak 3 sekaligus. Talaq thalathan fi majlisin wahidin. Talak 3 sekaligus itu dihitung 1 kali talak. Ini adalah pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemudian muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dalilnya adalah hadis dari Ibnu Abbas. Kana talaqu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa sanataini min khilafati Umar talaqu thalathati wahidah. Jadi pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zamannya Abu Bakar dan zamannya kekhalifahan Umar yang berlangsung 2 tahun, talak 3 yang diucapkan dalam 1 kali waktu itu dihukumi 1. Talak 3 pada masa itu dihukumi 1. Nah, ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah. Wa talaqu tsalatsu bi kalimatin wahidatin yaqa'u wahidah. Talak 3 dengan 1 kali ucapan itu jatuhnya talak 1. Talak 1. Itu. Kemudian mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan begini. Apakah ini misalkan suami pertama mentalak istrinya 2 kali, sudah 2 kali mentalak istrinya, ya kan? Berarti ba'in sukro. Kemudian sampai habis masa iddahnya. Kemudian istri ini menikah dengan orang lain. Lalu dicerai. Kembali kepada suami awal. Apakah talak yang diucapkan suaminya itu kembali seperti semula? Kan ada nikahul jadid itu ya, dengan suami yang pertama itu karena sudah nikah dengan suami yang kedua, diceraikan kemudian kembali ke suami yang pertama dengan pernikahan baru. Nah, apakah hukumnya suami yang pertama tadi meneruskan talaknya? Kan talaknya kan tadi sudah di tahap 2, ya kan? Batas talaknya kan 3. Itu apakah talaknya mulai dari awal lagi? Mulai awal lagi berarti suaminya sudah punya talak yang semula 2 kali itu nggak berlaku lagi, ataukah tetap berlaku? Nah, ini dijelaskan karena terjadi nih. Apakah talak ini menjadi akhirnya gini, suami yang awal ini kan akhirnya ribut lagi, ya kan? Mentalak lagi istrinya. Nah, ini jatuh talak 1 ataukah talak 3? Kan tadi ditalak suaminya dengan 2 kali talakan. Kemudian sampai masa iddahnya habis. Kemudian dia menikah dengan suami baru. Sama suami baru dia ditalak, diceraikan. Kembali lagi pada suami awal. Padahal suami awal tadi sebelumnya itu sudah mentalaknya dua kali. Nah, ini suaminya ini mentalak lagi, suami yang pertama ini mentalak lagi. Itu dihukum talak 3 ataukah mengulangi talak 1 karena ada pernikahan baru, nikahul jadid. Ini para ulama dijelaskan. Ulama menjelaskan, termasuk Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni itu menjelaskan, idza talaqa haddun thalath fatazawwajat zawjan ghairah thumma 'adat ila al-awwal fa innaha ta'udu 'ala ma baqiya min talaqiha. Jika seorang suami mentalak istrinya kurang dari 3, berarti baru 1 atau 2. Lalu wanita itu menikah dengan suami yang lain, kemudian kembali pada suami yang awal, yang pertama, maka ia kembali dengan sisa talak yang masih tersisa. Jadi kalau suaminya sebelumnya sudah mentalak 2, mentalak lagi berarti sudah talak bain, harus cerai lagi. Si istri harus menikah lagi dengan orang lain. Termasuk dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Idza talaqahatun thalath fatazawwajat ghairahu thumma 'adat ilaihi fahiya indahu 'ala ma baqiya min talaqiha. Jika suami mentalak istrinya kurang dari 3, lalu wanita itu menikah dengan laki-laki lain, kemudian diceraikan, kembali lagi pada suami pertama, maka ia kembali dengan sisa talaknya. Yang contoh kasusnya tadi yang saya sampaikan,
Si istri di talak pertama atau kedua, kemudian wanita menikah lagi dengan suami lain, diceraikan, lalu kembali menikah dengan suami yang pertama. Ini jika suami pertama mentalak lagi, maka itu dihitung talak selanjutnya. Itu. Ini hikmahnya, Pak ulama menjelaskan hikmahnya agar suami itu tidak bermain-main dengan talak. Kalau setiap kali istri menikah lagi, lalu kembali dihitung talak baru, maka suami bisa menceraikan berkali-kali. Kemudian menikah lagi dengan berkali-kali, menceraikan tanpa batas, dan menikah lagi tanpa batas. Kemudian ada kasus yang kedua. Kasus yang kedua, seorang suami pertama telah menjatuhkan talak 3 kepada istrinya. Ini kan berarti telah talak habis, talak battah, ba'inul kubra. Kemudian istrinya menikah lagi dengan suami baru, tapi diceraikan. Setelah diceraikan kembali pada suami pertama. Kalau di sini berarti suami hitungan talaknya kembali seperti awal, karena talak 3 itu sudah selesai, kembali seperti pernikahan awal, tidak ada talaknya tidak ada. Itu juga dijelaskan oleh Al-Muqni Imam Ibnu Qudamah. Fa'idha nakahat zawjan ghairah thumma adat ilal awal bi'aqadi jadid adat ala thalathi talaqat. Jika wanita itu menikah dengan suami lain, kemudian kembali kepada suami pertama yang sudah mentalaknya 3 kali itu, dengan akad baru, maka ia kembali dengan 3 talak. Tapi syaratnya itu memang tidak boleh muhalil itu merekayasa. Merekayasa ini dulu ketika dalam Islam Jamaah saya itu teringat ada salah satu kasus itu sampai di pusat waktu itu saya masih di Kediri. Jadi ada seorang pengurus, dia sudah mentalak 3 istrinya. Dia mentalak 3 istrinya. Otomatis kan sudah cerai. Padahal dua-duanya ini masih saling mencintai. Akhirnya untuk menghalalkan agar istrinya itu bisa kembali lagi ke suaminya, si pengurus ini mubaliknya saat itu dijadikan alat untuk muhalilnya. Jadi mubaliknya ini dinikahkan dengan istrinya, tapi nikah dengan syarat setelah itu diceraikan. Dinikahkan, setelah nikah ijab qabul, kemudian diceraikan. Nah, istrinya ini kembali ke pengurusnya. Ini namanya muhalil, tidak boleh. Dan ini perbuatan ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallahul muhalil wal muhalil lahu. Allah melaknat orang yang menikahi untuk menghalalkan, yaitu mantan suami, dan orang yang minta dihalalkan. Jadi tidak boleh menikah hanya untuk menghalalkan mantan suami. Artinya jika suami pertama mentalak 3 kali, istri menikah lagi dengan suami lain secara sah. Kemudian bercerai itu karena ada sebab, bukan karena untuk menghalalkan agar kembali kepada suami yang awal. Maka hal seperti itu termasuk dilarang. Hadatsana Muhammad ibnu Sabah ambana Sufyan an Uyainah an ibni Ajlan anil A'ras an Abi Hurairah yablughu bihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if wa fi kullin khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa seorang mukmin yang kuat, orang iman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Dan pada masing-masingnya orang iman yang lemah, yang kuat itu terdapat kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jiz. Kalian bersungguh-sungguhlah terhadap sesuatu yang bermanfaat untuk kalian dan jangan lemah, yang bermanfaat bagimu dan jangan lemah. Kalau dalam hadis lain itu ada tambahnya fasta'id billah, dan minta tolonglah kepada Allah, jangan lemah. Itu ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz, dalam hadis lain. Fa in ghalabaka amrun faqul qadarullah wa ma syaa fa'al. Dan jika sesuatu perkara mengalahkanmu, artinya terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapanmu, maka katakanlah ini adalah takdir Allah.
Faqul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Dan apa-apa yang dia kehendaki pasti terjadi. Wa iyyaka walau, dan takutlah kalian dengan berandai-andai, jauhilah dengan perkataan seandainya saya melakukan ini dan ini pasti saya akan mendapatkan ini. Itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Fa innal law taftahu amal syaitan. Karena sesungguhnya pengandaian, perkataan seandainya itu membuka pintu perbuatan syaitan. Jadi kalau dalam hadis ini Nabi memulai dengan tujuan hidup seorang mukmin, orang iman. Nabi mengatakan al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'min dhaif. Ini menunjukkan bahwa tujuan hidup mukmin adalah menjadi mukmin yang kuat. Kuat dalam iman, kuat dalam ilmu, kuat dalam ibadah, kuat dalam amal, kuat dalam kesabaran. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Al-mu'minul qawi wal qawiyyu fi imanihi wa azimatihi wa sabrihi ala ta'at. Mukmin yang kuat adalah mukmin yang imannya kuat, tekadnya kuat, sabarnya kuat di dalam ketaatan. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan jalan untuk menuju kekuatan. Tadi kan diperintahkan anjuran dari Nabi, jadilah mukmin yang kuat. Bagaimana kita mendapatkan kekuatan? Ikhris alama yang fa'uk, kata Rasulullah. Bersungguh-sungguhlah pada sesuatu yang bermanfaat. Ini juga mencakup dua hal, yaitu manfaat untuk agama, juga manfaat untuk dunia, maksudnya yang halal itu. Seorang mukmin itu tidak boleh hidup tanpa tujuan. Manut apa itu jari ini, nggak punya tujuan sama sekali. Nah, itu tidak boleh. Ini dijelaskan pula oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Kalau Ibnu Rajab rahimahullah, hadza aslun azimun fil ijtihadi fi jami'il manafi'. Jadi ini adalah kaidah besar dalam bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, Rasulullah mengajak, memerintahkan kita untuk bertawakal. Setelah ikhris alama yang fa'uk wala ta'jiz, janganlah lemah. Kalau sebelumnya kan wasta'in billah, artinya minta tolonglah kalian kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa seseorang mukmin itu harus menggabungkan usaha dan tawakalnya dan tidak boleh lemah. Wala ta'jiz, dan tidak boleh lemah. Kalau lemah, bangkit lagi. Karena kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, agama itu seluruhnya berdiri di atas minta tolong kepada Allah. Ad-dinu kulluhu qaimun 'alal isti'anati billah. Minta tolong kepada Allah. Tidak boleh lemah. Jangan menjadi orang yang lemah, yaitu malas, mudah menyerah, tidak punya tekad, itu tidak boleh. Kemudian ketika yang keempat, ketika apa yang kita harapkan, kita menjadi mukmin yang kuat, sudah mempunyai usaha, berusaha, sudah tawakal kepada Allah, sudah minta pertolongan kepada Allah, ternyata apa yang kita harapkan ini gagal. Maka Rasulullah mengajarkan kita ridho kepada takdir. Fa in ghalataka amrun, jika sesuatu perkara itu terjadi di luar keinginanmu, maka katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir dari Allah, dan apa yang Dia kehendaki pasti terjadi. Dalam hadis ini berarti terdapat perintah untuk berserah diri kepada takdir Allah. Apa yang kita kerjakan ini semua sebenarnya mengikuti sesuai dengan takdirnya Allah. Kemudian Rasulullah menutup hadis ini dengan menutup pintu waswas dari setan. Jangan mengatakan seandainya, wa iyyaka wallau, karena ini membuka pintu setan, akan membuka penyesalan. Coba kita kalau melakukan sesuatu ternyata gagal atau tidak sesuai dengan harapan kita. Kenapa Rasulullah mengatakan jangan mengucapkan seandainya? Karena ini membuka pintu setan. Akhirnya apa? Akhirnya yang ada penyesalan, tidak menerima takdir. Kita akan dipenuhi dengan bisikan setan. Jadi memang tujuan hidup, kalau kita lihat di hadis ini, berarti orang iman itu harus memiliki tujuan hidup, menjadi mukmin yang kuat. Cara mencapainya harus bersungguh-sungguh, tidak boleh lemah. Kemudian sumber kekuatan itu minta tolong kepada Allah, tidak boleh lemah. Kemudian sikap ketika gagal itu ridho terhadap takdir. Kemudian yang terakhir, menutup hati, menutup pintu was-was dari setan. Jangan mengucapkan
seandainya. Hadatsani Yunus ibnu Abdul A'la akhbarana ibnu Wahb qala akhbarani Umar. Lewat, Masya Allah ya. Hadatsana Muhammad ibn Tarif hadatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Sufyan an Jabir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yamutanna ahadukum minkum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah salah satu di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini memerintahkan seseorang muslim agar ketika menghadapi kematian, detik-detik kematian, dia harus memiliki sifat husnudzon kepada Allah. Artinya apa? Ketika maut itu sudah datang, kan sudah kelihatan, dia harus berharap rahmat Allah, yakin Allah mengampuni dosa-dosa kita, tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Kalau dalilnya itu qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang sedang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, kalian janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Nah, Imam Nawawi itu menjelaskan hadis ini itu yustahabbu lil abdi ayyakuna indal maut muhsinul dzan billahi ta'ala, disunahkan bagi seorang hamba ketika menghadapi kematian untuk berbaik sangka kepada Allah. Apa maksud husnudzon kepada Allah ketika dalam keadaan maut? Husnudzon kepada Allah itu berarti berharap ampunan Allah, berharap rahmatnya Allah, yakin bahwa Allah itu maha pengampun yang mengampuni dosa-dosa kita. Namun bukan berarti meremehkan dosa itu, tidak, tapi yakin bahwa Allah itu mengampuni dosa-dosa kita. Ibnu Hajar al-Asqalani itu mengatakan husnudzon billah huwa ayyadunna annallaha yarhamhu wa ya'fu anhu. Husnudzon kepada Allah ketika maut itu datang itu adalah meyakini bahwa Allah itu merahmati dan Allah itu mengampuni dirinya. Jadi keseimbangan dalam iman itu oleh para ulama itu dijelaskan selama hidupnya seorang mukmin itu harus berada di antara antara al-khauf dan roja. Al-khauf itu rasa takut kepada Allah, dan roja itu rasa harap kepada Allah. Namun ketika ini ketika masih hidup. Jadi ketika masih hidup itu harus di tengah-tengah antara khauf dan roja. Harus punya sifat khauf, rasa takut kepada Allah, dan roja, rasa berharap kepada Allah itu harus ada. Namun ketika menjelang kematian dianjurkan memperbesar harapan kepada Allah. Yustahabbu taqlibur roja indal maut. Tapi ketika maut itu sudah datang, disunahkan memperbesar rasa harap kepada Allah ketika menghadapi kematian. Jadi ini mengajarkan seorang mukmin memang tidak boleh putus asa dari rahmat Allah dengan berburuk sangka ketika akan mati. Itu tidak boleh. Hadatsani Yunus ibnu Abdul A'la akhbarana ibnu Wahb qala akhbarani Amr wa ana Aba Yunus hadatsahu an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala annahu qala waladzi nafsi Muhammadin biyadihi la yasma' bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat, ini sumpah Nabi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini yang mendengar tentangku, baik dia dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, yang umat-umat terdahulu sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada risalahku, walam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar, maka mereka akan menjadi penghuni neraka. Ini sumpahnya Nabi, orang yang sudah mendengar risalah Nabi, maka dia tidak ada alasan kecuali iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Qutaibah ibn Sa'id, hadatsana Lais an Sa'id ibn Abi Sa'id an Atha bin Mina an Abi Hurairah annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi, ini kata Rasulullah, wallahi la yanzilanna ibnu Maryam hakaman adilan falyaksiranna salib. Demi Allah akan turun sungguh, demi Allah hampir saja akan turun sungguh Isa bin Maryam
itu turun di tengah kalian sebagai hakim yang adil. Falyaksironna salib, kemudian Isa itu akan mematahkan salib, wal yaqtulannal khinzir, dan akan membunuh babi, wal yadh'annal jizyah, dan akan meletakkan atau menghapus jizyah. Jizyah apa jizyah? Pajak. Jizyah itu pajak. Wala tutrokannal qilas, dan sungguh akan ditinggalkan al-qilas, unta muda, unta yang sangat berharga. Fala yus'a 'alaiha, maka tidak akan diusahakan 'alaiha, atas unta. Artinya unta-unta muda itu ditinggalkan, tidak ada seorang pun yang berusaha untuk mencari unta itu. Padahal unta saat ini sangat mahal, unta muda yang kuat itu banyak dicari. Nah, nanti ketika Isa turun, unta-unta muda ini tidak dicari lagi, tidak ada yang mengharapkannya lagi. Wala tathabanna syahna, dan niscaya akan dihilangkan sungguh asyahna wal tabanghud, wal tahasud, yaitu akan hilang rasa permusuhan, kebencian, kedengkian, itu akan hilang sungguh. Wala yad'uwanna ilal mali fala yaqbaluhu ahadun, dan manusia akan diajak untuk menerima harta, tapi tidak ada seorang pun yang menerimanya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang Isa itu akan turun di tengah kalian. Ini adalah tanda besar dari hari kiamat. Ulama itu telah sepakat. Dalam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa itu mencapai derajat mutawatir. Artinya nanti di akhir zaman, menjelang kiamat, Nabi Isa itu akan turun. Turunnya itu akan mematahkan salib, falyaksirona salib, akan mematahkan salib, berarti membatalkan akidah Nasrani. Nabi Isa mengukuhkan syariat dari Nabi kita Muhammad SAW. Inna dina indallahil Islam. Kemudian akan membunuh babi, itu menegaskan bahwa haramnya babi yang telah dihalalkan oleh orang Nasrani. Dengan datangnya Nabi Isa, babi itu diharamkan kembali. Untuk menghapus jizyah, ini maksudnya adalah karena orang-orang kafir, kalau dalam masa Nabi Muhammad kan orang kafir kan dia tetap boleh iman kepada apa yang dia percaya, tidak percaya dengan Allah, tapi harus mendatangkan jizyah. Tapi begitu Isa turun, yang dipakai adalah syariatnya Nabi Muhammad, jizyah itu sudah tidak diterima lagi. Pilihannya hanya satu, kamu iman atau kamu diperangi. Otomatis sudah tidak ada jizyah. Jizyah itu diletakkan, tidak boleh, tidak ada pilihan lagi. Ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Maknahu anahu la yaqbalu minal kufari ilal Islam. Maknanya Nabi Isa tidak menerima dari orang kafir kecuali masuk Islam. Kemudian unta-unta muda yang dulunya sangat mahal itu tidak lagi diinginkan. Artinya manusia tidak lagi sibuk mengejar dunia ketika Isa ini turun. Kemudian di saat Isa turun itu hilanglah permusuhan karena sudah muslim semua, ya kan? Muslim semua. Tidak ada lagi permusuhan, dendam, kebencian, iri, itu tidak ada. Kemudian dunia itu penuh dengan kedamaian. Karena saat itu harta itu melimpah. Bahkan sampai ketika ada orang yang sedekah, fala yaqbalu lahu ahadun. Tidak ada yang menerima pun satu orang pun, karena harta sangat melimpah. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, dia mengatakan yaksurul mal fil zamanihi hatta la yahtaj ilaihi ahadun. Harta sangat banyak pada zaman Nabi Isa itu sampai manusia tidak membutuhkannya sama sekali. Jadi kronologisnya nih, kronologisnya munculnya Isa itu awalnya munculnya Imam Mahdi, ya kan, kronologinya, urut-urutannya. Di akhir zaman Allah akan memunculkan seorang pemimpin yang dari keturunan Rasulullah SAW. Ini sesuai dengan perkataan beliau, Al-Mahdi min waladi Fatimah. Al-Mahdi yang menjadi pimpinan itu berasal dariku, dia dari keturunan Fatimah. Ciri-cirinya itu namanya Muhammad bin Abdullah, ismuhu kama ismi, wa ismu abu kama ismi abi. Namanya sama seperti namaku, dan nama bapaknya sama seperti nama bapakku. Kemudian
akan muncul di akhir zaman, kata Ibnu Katsir, yakunu fi akhir zaman khalifatan salihun yuqalu lahu al-mahdi. Di akhir zaman itu akan ada muncul seorang khalifah salih yang disebut sebagai Mahdi. Bahkan kalau kita berbiat kepada Imam Mahdi, ini kan imam yang mempersatukan Islam. Meskipun dengan merangkak, itu kita harus datang. Nah, itu sampai seperti itu. Kemudian setelah Imam Mahdi, itu akan muncul fitnah terbesar dalam sejarah manusia, itu fitnah Dajjal. Ma baina khalqi Adam ila qiyamis saati amrun akbaru min Dajjal, minad Dajjal. Tidak ada fitnah sejak Adam itu diturunkan sampai hari kiamat, fitnah yang paling besar melebihi Dajjal itu tidak ada. Jadi fitnah terbesar selama penghuni manusia itu di muka bumi ini ya fitnah Dajjal ini. Karena apa? Karena mengaku sebagai Tuhan, membawa fitnah besar, diikuti oleh banyak orang-orang Yahudi, ya kan? Kemudian setelah Dajjal turun, saat itulah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ketika kaum muslimin dipimpin oleh Imam Mahdi, Nabi Isa akan turun. Nah, sabda Nabi, fabainamahum kadzalik idba'atsallahul masih ibnu Maryam. Kata Rasulullah, ketika mereka dalam keadaan seperti itu, Allah mengutus Al-Masih ibnu Maryam. Nabi Isa turun di Menara Putih, di Damaskus, memakai dua pakaian berwarna kekuningan. Kalau dalam hadisnya itu, kisahnya itu, kedua tangannya di sayap malaikat. Kemudian Nabi Isa turun, setelah itu sholat di belakang Imam Mahdi. Fayaqul amiruhum, ketika itu amirnya itu mengatakan kepada Nabi Isa, ta'ala sholilana, wahai Nabi Isa, silahkan engkau sholat bersama kami, engkau memimpin kami, dijadikan imam. Fayaqulu la inna ba'dukum ala ba'din umar. Jangan, silahkan kalian saja yang menjadi imam, karena sebagian kalian dari sebagian itu sudah ditunjuk sebagai pemimpin. Jadi Nabi Isa itu turun mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Isa datang untuk membunuh Dajjal. Setelah turunnya Nabi Isa mengejar Dajjal. Nabi Isa mengejar Dajjal. Al-Masih dibunuh oleh Al-Masih. Dajjal itu juga Al-Masih, penjelajah waktu. Isa itu juga penjelajah waktu, karena umur 33 tahun Nabi Isa diangkat oleh Allah. Fayudrikuha inda babi Ludan fayaqtuluhu. Sampai Dajjal itu lari, berada di pintu kota Lut, lalu Nabi Isa membunuhnya. Pintu Lut itu berarti di Palestina, tempat yang saat sekarang ini sedang bergejolak. Nanti Isa mengejar Dajjal itu di Palestina, sampai pintu Palestina dibunuh oleh Dajjal. Kemudian setelah itu, setelah Dajjal terbunuh, baru Nabi Isa bersama Imam Mahdi dan kaum muslimin satu membunuh pengikut Dajjal. Siapa itu? Orang-orang Yahudi. Terjadi peperangan yang besar itu, peperangan yang besar. La taqumu sa'ah hatta yuqatil muslimun al-yahud. Tidak akan terjadi kiamat sampai kaum muslimin memerangi Yahudi. Bahkan batu dan pohon, mereka membantu kaum muslimin. Ya muslim, ya Abdullah, hadza Yahudi khalfi fata'ala faqataluhu. Wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakangku. Itu pohon dan batu itu ngomong, silahkan bunuh dia. Sampai orang Yahudi ngumpet di batu, di pohon itu ketahuan. Tapi hanya satu pohon yang melindungi orang Yahudi, yaitu pohon Gorkot. Pohon Gorkot yang saat ini di orang-orang Yahudi malah revisasi, bahasanya apa itu, bahasa yang mudah itu, menghijaukan pohon Gorkot. Itu kan kalau dalam hadisnya kan, la taqumu sa'ah hatta yuqatil muslimin yahud fayuqatiluhumul muslimun hatta yahtabi al yahudi min wara'il hajar wa syajar fayaqulul hajar abis syajar ya muslim ya Abdullah hadza yahudi khalfi fata'al faqataluhu. Sampai ilal Gorkot, semua batu, pohon
yang mana menjadi tempat persembunyian kaum Yahudi, orang-orang Yahudi. Batu pohon ini bicara, ngomong, wahai kaum muslimin Yahudi di belakangku, hanya ada satu pohon yang tidak mau mengatakan keberadaannya kaum Yahudi, yang melindungi keberadaan kaum Yahudi, yaitu pohon Gorkot. Ilal Gorkot fa'inahu min syajari Yahud. Karena itu termasuk pohonnya kaum Yahudi. Setelah setelah Yahudi ini binasa sudah selesai, sudah nggak ada, baru setelah itu munculnya Ya'juj Ma'juj. Setelah itu muncul bangsa perusak. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj, mereka menyebar di seluruh bumi, merusak segala sesuatu. Nabi Isa dan kaum muslimin saat itu berlindung di sebuah gunung. Jadi setelah Dajjal terbunuh bersama kaum Yahudi terbunuh, Nabi Isa mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, inni qad ukhrijtu ibadalli la yadani li ahadin biqitalihim. Aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun mampu memerangi mereka, yaitu Ya'juj Ma'juj. Mereka jumlahnya sangat banyak, merusak bumi, meminum air, dan menghancurkan segala sesuatu. Nabi Isa dan kaum muslimin itu berlindung di sebuah gunung, namanya Gunung At-Tur, Gunung Tur. Lalu Allah menghancurkan mereka, menghancurkan Ya'juj Ma'juj dengan mengirimkan binatang. Binatang ini adalah binatang Nanggov. Nanggov itu sejenis ulat kecil, serangga kecil. Fayarsilullahu alaihim an-nanggov fi riqabim, yang menempel di riqab, leher, pundak, leher mereka. Fayasbihuna farsaka mautin nafsin wahidah. Akhirnya mereka semua mati seperti matinya satu jiwa. Matinya itu bareng, sampai bangkainya itu memenuhi bumi. Kemudian Imam An-Nawawi menjelaskan nanggov itu, an-nanggov itu yakunu fi anfil ibli wal ghanam. Nanggov itu jenis ulat yang terkadang itu bisa kita jumpai di hidungnya unta atau hidungnya kambing. Nah, setelah bangkainya Ya'juj Ma'juj ini penuh memenuhi bumi, kemudian kaum muslimin berdoa kepada Allah. Setelah itu Allah mengirimkan burung besar. Allah mengirim burung besar untuk mengangkat bangkai-bangkai mereka. Fayarsilullahu tayran ka'anaqil bakht fatahmiluhum fatatruhuhum haitsu sya'allah. Allah mengirim burung yang lehernya seperti leher unta, lalu burung itu membawa bangkai mereka, melemparkan bangkai Ya'juj Ma'juj di tempat yang Allah kehendaki. Baru setelah itu Allah mengirimkan hujan. Tsumma yursilullahu mataran la yakunu minhu baitun matarin wala wabarin fayaksilul ard. Allah mengirimkan hujan yang sangat deras, tidak ada rumah atau tanah maupun rumah bulu yang mampu menahannya. Artinya hujan itu membersihkan bumi yang bersih kembali. Setelah itu dunia dipenuhi dengan kedamaian. Itulah dunia yang berkah, yang maksudnya tidak ada harta yang zakat itu tidak ada, hidupnya mulia. Bahkan dalam riwayat itu satu buah delima itu cukup untuk banyak orang, satu buah delima saking barokahnya itu. Susu hewan itu sangat melimpah, tidak ada permusuhan karena sudah tercukupi semua. Setelah 4 tahun Nabi Isa turun, barulah Nabi Isa meninggal. Jadi Nabi Isa itu berada di bumi sekitar 40 tahun. Fayamkusu fil ardi arba'ina sanah tsumma yatawaffa. Nabi Isa kemudian wafat setelah 40 tahun. Kaum muslimin kemudian mensalati mereka. Nah, setelah Nabi Isa turun, akhirnya Allah mengirim angin yang lembut. Setelah itu, angin yang lembut dari arah Yaman. Fayab'atsullahu rihan thayyibatan fata'khudhu kullul mu'min. Setiap orang iman itu mencium bau wanginya angin itu. Tapi setiap mencium dia akan mati, cabut rohnya diambil oleh Allah lewat angin itu. Angin itu mencabut semua orang yang memiliki keimanan. Jadi yang tersisa saat itu hanya orang kafir, yang tersisa hanyalah orang yang sejelek-jeleknya manusia. Fayabqa syirarun nas. Yang tersisa adalah sejelek-jeleknya manusia. Kemudian mereka kembali menyembah berhala, membuat kerusakan, dan kiamat terjadi. Maka kiamat terjadi itu di atas orang-orang kafir. La taqumu sa'ah illa ala syirarin nas. Tidak akan terjadi kiamat kecuali menimpa sejelek-jeleknya manusia. Itulah urutan tentang kiamat. Setelah demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hah? Sampai 50.